Ternyata Pradalaki Namo 2 bulan di markas pernah dipukuli senior karena hal sepele. Akhirnya terungkap kehidupan kelam Pradalaki Namo selama 2 bulan tinggal di markas menjadi anggota TNI. Tak seindah bayangannya sejak kecil, prajurit dengan nama lengkap Pradalaki Cepril Saputra Namo hidup nelangsa. Padahal, menjadi prajurit TNI adalah cita-citanya sejak kecil. Ibu kandung Pradalaki Namo, Sepriana Paulina Mirpe mengungkap, menjadi prajurit TNI adalah cita-cita anaknya sejak lama. Perjalanan Pradalaki Namo menjadi prajurit TNI pun tidak mudah. Ia harus mengikuti tes masuk TNI sebanyak 8 kali demi mewujudkan cita-cita. Baru lulus akademi militer, di umur terakhir syarat masuk TNI, yakni 22 tahun. Dalam sebuah foto yang beredar di X, Pradalaki memamerkan sebuah poster berisikan tulisan yang menggambarkan kebanggaannya diterima sebagai prajurit TNI. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Mama, anakmu ini jadi tentara, mimpiku terwujud di umur terakhir, tulisnya. Baru saja 2 bulan menikmati jadi prajurit TNI, nyawanya direnggut begitu saja. Bukan gugur saat berperang, tapi dianiaya oleh para senior Dion TP 834WM, yang bermarkas di Kabupaten Nagekeo, NTT. Saya sakit hati, saya hancur hati saya. Kalian bikin seperti ini, ungkap Sepriana. Selama 2 bulan menjadi prajurit TNI, kehidupan Pradalaki Namo di markas rupanya tak seindah bayangannya. Melalui wawancara pada tayangan YouTube Kompas TV, Sepriana menceritakan kondisi anaknya saat mendapat pembinaan. Lewat video call, Pradalaki Namo bercerita mendapat tugas menghafalkan nama-nama senior. Jika tidak hafal, ia akan mendapat hukuman berupa ditampar. Dia bilang dia harus sering menghafal nama-nama senior, kalau tidak hafal nanti kami ditampar, ucapnya. Namun rupanya, tak hanya tamparan yang didapat Pradalaki Namo. Ia juga mendapat penganiayaan hingga cambukan hingga membuat tubuhnya penuh luka lebam. Kalau sampai dicambuk, sampai seluruh tubuhnya penuh luka-luka begitu. Lalu memar-memar, apakah itu wajar? Tanya Sepriana. Penganiayaan yang ia terima dari senior juga pernah diceritakan kepada sang kakak, Lucy Namo. Ia mengaku pernah dipukul senior karena kelelahan massa untuk para anggota TNI. Saat itu, Pradalaki Namo kebagian tugas di bagian dapur untuk menyiapkan makanan. Agar tugasnya selesai tepat waktu, ia harus bangun pukul 3 WITA untuk memasak. Dia bilang bangun jam 3 WITA, kata Lucy. Puncaknya, Pradalaki Namo dipukuli usai ketahuan kabur ke rumah ibu angkatnya. Di sana, ia dijemput oleh sejumlah anggota TNI untuk dibawa kembali ke markas. Sesampainya di markas, Pradalaki Namo kembali disiksa sampai muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya lemas, bahkan sempat tak sadarkan diri beberapa hari sebelum dinyatakan meninggal dunia. Di tengah kondisinya yang kritis, Sepriana datang memeluk tubuh anaknya yang sudah tak sadar. Saat saya tiba, Laki sudah tidak sadar, ucapnya.